وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadratul Mukarramun, para masyayikh, para asatidz, para tokoh masyarakat, para tuan guru, wabil khusus imam kita sekaligus bidang imarah Masjid Agung Al-Ittihad Kota Tangerang, Bapak Kiai Haji Mir Syafi'i, para jamaah sekalian hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Namun mudah-mudahan pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha 'ala kulli syai'in hasibah." Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, wa idza huyitum, apabila kalian diberikan penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka hormatilah orang tersebut, orang yang menghormati kalian dengan hormatan yang lebih baik dari kalian. Aurduha, atau sebaliknya, berikan penghormatan sama seperti yang ia berikan. Innallaha ala kulli syai'in hasibah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu perkara hasiba, menghitung dan juga menghisab atas segala perkara yang kita lakukan. Dari ayat ini Imam Fakhruddin Az-Razi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa at-tahiyyah, penghormatan, adalah satu hal yang wajib yang patut dilakukan bagi seorang muslim. Dalam Al-Quran kita dengar bahwa Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan tentang bagaimana seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Dalam satu hadis yang biasa kita dengar dalam kitab Bulughul Maram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslim ala muslim sittun." Hak seorang muslim bagi muslim yang lainnya ada 6. Dalam kitab Subulus Salam, Imam As-Sun'ani menjelaskan, hak itu adalah wal muradu bihi ma la yanbaghi tarkuhu imma wajiban aw manduban nadman muakkadan. Dalam Subulus Salam dia katakan, hak adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan imma wajiban, baik itu wajib aw manduban atau sunnah, baik sunnahnya sunnah biasa atau sunnah muakkad. Nah, Nabi Muhammad menjelaskan hak seorang muslim dengan yang lainnya itu ada 6. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu bertemu dengan muslim yang lainnya, maka ucapkanlah salam. Nah, ini berkaitan dengan ayat wa idza huyyitum bitahiyyah. Kalau kalian diberikan penghormatan, maka hormatilah ia. Kata salam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini adalah ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam tafsir Ar-Razi jelaskan bahwa pada masa dahulu bangsa Arab, ketika mereka bertemu dengan yang lainnya, mereka mengucap hayyakallah, artinya semoga Allah menghidupkan kalian. Kata ini hayyakallah, ini hanya untuk memberikan kata semoga engkau hidup. Kalau kamu hidup saja, maka bisa dipastikan belum tentu dia ini selamat dalam masa hidupnya. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW datang memberikan ajaran bahwa setiap muslim bertemu dengan yang lainnya maka mengucapkan salam, kata salam semoga keselamatan bagimu, itu kita selamat di dunia, hidup di dunia kita dalam keadaan selamat. Nah, ini makanya harus kita lakukan. Nah, kemudian kata selamat ini Allah Subhanahu wa taala juga dalam beberapa ayat menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan penghormatan kepada orang-orang yang baik,
orang-orang yang beribadah. Dalam surat Al-Qadar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hatta matla'il fajr." Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dalam tafsirnya juga Ar-Razi menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pada suatu hari merasa khawatir. Nabi Muhammad memikirkan umatnya. Ya Allah, kata Nabi Muhammad, bagaimana keadaan umatku ketika sepeninggalanku? Bagaimana keadaan mereka sepeninggalanku? Apakah mereka nanti seperti umatnya Nabi Musa? Ketika Nabi Musa pergi meninggalkan kaumnya, sedangkan mereka berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad pun takut umatnya seperti umat Nabi Isa yang mereka menyembah berhala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, jangan takut wahai Muhammad, sepeninggalanmu nanti umatmu wahai Muhammad akan aku jaga. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Akan aku turunkan malaikat Jibril memberikan salam rahmat kepadamu nanti pada malam Lailatul Qadar. Maka kata salam, selamat, keselamatan untukmu ini harus kita budayakan kembali. Jangan sampai hilang dari ajaran kita sebagai ajaran yang memberi kedamaian. Nabi pun menjelaskan, al-muslimu man salimal muslimin min yadihi wa lisanihi. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya ialah yang memberikan kedamaian, yang memberikan keselamatan, yang memberikan rasa aman kepada muslim yang lainnya dengan yadihi, tangannya, walisanihi, dan juga lisannya. Kita jaga dengan melalui ucapan yang baik, salam, memberikan kedamaian pada teman-teman yang lainnya, kepada sahabat-sahabat kepada kaum muslimin dan yang lainnya, karena mereka adalah saudara kita. Dengan lisan kita doakan mereka supaya mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Biadihi, dengan tangan kita bantu mereka. Ini sekarang kan kalau melihat orang kesusahan kadang-kadang cuma di videoin doang, kagak ada yang turun tangan. Nah, ini dengan tangan kita semampu kita bantu, jangan cuma dilongok doang. Kita bantu mereka, kita berikan rasa aman untuk mereka. Kalaupun kita tidak mampu, kita doakan mereka agar supaya Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan saudara-saudara kita sebagai muslim. Ini salah satunya daripada hakul muslim ala muslim situ. Adalah hak seorang muslim dengan yang lainnya itu ada 6. Wa iza marido fa'urhu, dan apabila saudaramu yang sedang sakit jenguk, sampaikan doa untuk mereka agar mereka sehat walafiat. Doakan mereka, jenguk mereka. Bagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita sebagai umatnya. Ketika Nabi Muhammad sepanjang perjalanan dari Mekah, ketika beliau berada di kota Mekah, berjalan diludahin oleh orang-orang yang tidak suka dengan beliau beberapa hari, yang pada akhirnya suatu hari beliau melihat tidak ada yang memberikan hinaan, cercaan. Akhirnya Nabi bertanya, mana orangnya? Sedang sakit ya Rasul. Kemudian Nabi pun menjenguk. Ini dengan orang yang membenci Nabi. Bagaimana umatnya Nabi Muhammad SAW yang kita bersaudara, kita punya saudara, kita punya teman, kita punya sahabat, keluarga. Wa idza marido fa'udhu, kalau ada saudara kita yang sedang sakit, jenguk. Kenapa? Itu adalah hak mereka yang harus mereka dapatkan. Yang bagi tarku, sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan. Itu saja, tidak banyak yang saya sampaikan. Ini sebagai pengingat, mudah-mudahan kita selalu menjaga hak-hak kita kepada saudara-saudara kita agar Allah Subhanahu pun memberikan hak kita sebagai seorang hamba yang ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, turun. Allah. Turun.